Oke, baik. Saya lanjutkan. Bahwa di dalam Undang-Undang Perbankan itu diatur tentang rahasia bank, yang ini juga Anda mesti harus tahu. Saya pikir Anda juga mengambil hukum perbankan ya. Rahasia bank itu ialah segala keterangan. Jadi ada kata kunci keterangan tentang nasabah dan simpanannya. Itu rahasia bank. Lalu kalau terjadi kebocoran tentang keterangan seorang nasabah, apalagi tentang simpanannya, maka itu seharusnya yang bertanggung jawab ialah pihak bank. Kalau dikaitkan dengan kartu kredit, kebetulan yang menjadi penerbitnya ini, karena kebanyakan kalau kartu kredit ini perusahaan pembiayaannya penerbitnya itu ialah bank ya. Kalau penerbitnya itu ialah bank, si kartu kredit ini tadi, tercecerlah keterangan tentang nasabah ini, maka bank harus bertanggung jawab. Kenapa sampai bisa diretas misalnya? Siapa lagi yang mau bertanggung jawab kalau bukan pihak bank? Kenapa sampai terjadi kebocoran informasi? Ini saya sedang melakukan pembimbingan juga. Cuman kalau ini campur dengan pidana masalahnya. Ya. Kalau terjadi kebocoran informasi itu apakah? Makanya nih belum jalan-jalan, dia sendiri kebingungan. Apakah bank yang harus melindungi pihak nasabah ini atau ada pihak-pihak lain? Yang akan kita gunakan ya tidak hanya undang-undang perbankan, tentu undang-undang IT akan kita gunakan. Seperti itu. Bagaimana kalau terjadi peretasan, siapa yang bertanggung jawab? Lalu pidana akan kita gunakan. Bagaimana kalau terjadi pencurian data? Bukan sengaja dibocorkan, tapi dicuri. Datanya, sekarang kan canggih-canggih. Ya, makanya kalau kita punya HP ini sekarang, HP ini hilang, ini data kita ada di sini semua. Mulai dari kita punya ATM, banking, mobile banking. Nah, kalau udah begitu, terus ada orang canggih menemukan ini, kan bukan banknya yang sengaja membocorkan. Kalau bank terbukti bank yang sengaja membocorkan, ya bank jelas harus bertanggung jawab. Karena ini termasuk rahasia bank. Nah, ini kan proses pembuktian ya. Jadi melalui proses pembuktian, Bayu. Secara pidana siapa yang bisa dipersalahkan, baru nanti dilarikan kepada perdatanya. Coba di off dulu ya, di off dulu, kita gantian bicaranya ya. Siapa Tatar Bang? Ya udah, silakanlah. Sudah bisa dilanjutkan? Ya, gantian, itunya loudspeaker-nya jangan dibuka. Jadi nggak tabrakan ngomongnya. Begitu, Bayu. Jadi ini kasus yang rumit ya, Bayu. Jadi harus kita selesaikan dengan berbagai pendekatan perundang-undangan. Tidak cukup hanya secara perdata. Kalau secara perdata, namanya dalam perjanjian penyimpanan uang, undang-undang perbankannya ngatur. Kalau orang nyimpen uang, lu nggak boleh bocorin keterangan sama uangnya. Kalau kau bocorkan, berarti kau tanggung jawab. Sekarang persoalannya itu bukan dibocorkan informasinya. Ada yang curi, meretas itu kan mencuri. Kalau sudah begini, berarti ini urusan pidana. Gitu. Ya. Seperti itu. Terus utangnya tadi, seandainya orang itu udah ngerentas, terus dia misalnya ada tagihan 20 juta atau 200 juta gitu ya. Itu tagihan apa Bu yang bertanggung jawab?
Ya, tetap yang bertanggung jawab itu yang melakukan transaksinya tadi, itu yang punya kartu kan, yang harus dikejarkan yang punya kartu. Ya kan? Kan dia, kartu dia yang dipakai. Harus yang dikejar ya dia. Harus dibuktikan kalau data yang ada di kartu itu digunakan orang lain. Itu yang kata saya tadi. Ya, kalau secara perdatanya, lu nggak utang nggak bayar ya lu yang ditagih, lu yang dikejar, itu perdata. Tapi sekarang ada campuran nih. Bukan dia yang make, gitu. Bukan dia yang make. Tapi kan dia nggak bisa ngaku-ngaku, bukan gua lu yang make, diretas itu, gua nggak make, begana begini. Hukum nggak bisa seperti itu. Hukum tidak bisa seperti itu. Kalau penjualnya mau nagih, mau ngotot, harus menggugat, apalagi kalau jumlahnya banyak. Kalau sudah sampai ke pengadilan, nanti hakim pintar. Kalau diretas, harus dibuktikan bahwa ini diretas, panggil saksi ahli. Seperti itu. Ya, tapi tetap yang jualan ini yang harus yang ditarik-tarik harus bertanggung jawab ini ya data yang pemegang tadi. Dia nanti harus membuktikan bahwa saya tidak menggunakan, bahwa ini diretas sejak tanggal sekian 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 misalnya. Resiko bagi pedagang ya itu tadi resikonya. Di zaman sekarang ini penggunaan yang bersifat-sifat kayak gitu memang ada risikonya semua. Nggak usah kartu kredit, apalagi e-banking. Udah. Kita beli aja di itu, nanti kita akhirnya ditelepon sama orang, sudah deal ya nomor sekian barangnya ini, kita diminta disuruh kirim ini. Itu sekarang aduh namanya penipuan itu udah sekarang ini IT itu dampak negatifnya itu ya. Jadi Bayu, kembali lagi Bayu, kalau kamu ingin tahu, jadi siapa yang bertanggung jawab atas hutangnya? Pembuktian formil penggunaan kartu itu kan pemegang kartu itu siapa? Gitu ya. Itu pembuktian formil. Pembuktian material, ternyata kartu itu tidak dipegang, tidak digunakan oleh yang seharusnya. Maka secara material harus digali. Kalau gitu kenapa kok sampai bisa digunakan orang? Selama itu dalam proses, merchant nggak bisa dapat duit, ya iya. Pasti yang punya kartu juga tidak mau bayar karena dia tidak menggunakan. Sampai jatuh putusan nanti, apakah dia harus tetap membayar atau bagaimana. Nah kalau itu dia tidak menggunakan, kebetulan kena retas, terus langsung dia juga harus membayar, terus mau ngejar kemana itu yang mau dia yang meretas-retas, harus dicari dulu peretasnya siapa gitu. Lalu tadi dalam perjanjian awalnya bagaimana antara pemegang kartu dengan penerbitnya, kalau terjadi seperti ini bagaimana, itu mesti ada di dalam perjanjiannya. Karena kalau udah terjadi seperti ini sudah bukan kasus pidana, sudah bukan kasus perdata murni ya. Udah bukan kasus perdata murni. Kalau kasus perdata murni itu pada perjanjiannya. Si pemegang buka perjanjian dengan penerbit. Pemegang buka perjanjian dengan merchant atau pedagang. Perjanjiannya. Kalau dia ingkar terhadap perjanjian itu, kita kan udah belajar wan prestasi ya. Kalau dia tidak cocok dengan apa yang diperjanjikan, namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi, dia pasti dia bisa jadi sasaran gugatan dan harus dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau terjadi hal-hal lain seperti ini, nanti akan dibuktikan dulu secara pidana. Apakah kesalahan itu ada pada pemegang kartu atau kesalahan itu karena ada faktor-faktor lain. Nanti berdasarkan keputusan hakim harus bagaimana. Apakah ada pada perusahaan pembiayaan atau ada pada pemegang kartu atau keputusan hakimnya bagaimana? Kalau sudah
sudah mix seperti ini, kasus perdata dengan kasus pidana, pasti yang harus diselesaikan kasus pidananya dulu. Ya, kasus pidana selesai, siapa yang bersalah, baru itu yang harus mengganti kerugian, harus melakukan pembayaran. Jadi kalau ada campuran antara kasus pidana dengan kasus perdata, itu diselesaikan dulu yang pidananya. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau gebiah-uyah dipandang dari aspek perdata saja, ya dari aspek perjanjian saja, sementara juga di dalam penggunaan lembaga pembiayaan ini juga kan ada yang bersifat hukum publik ya, ada yang bersifat hukum publik. Kalau terjadi kasus-kasus pidana terhadap perdata itu, gugatan PMH itu nggak bisa itu kalau misalnya di dalamnya itu yang dimaksud dengan kesalahan itu ialah ada tindakan kejahatan pidana, itu harus dibuktikan dulu secara pidana. Masuk nggak unsur-unsur pidananya? Kalau orang yang meretasnya nggak ketahuan, Bu, lari kabur kemana? Namanya udah meretas, udah kabur, udah menggunakan beli barang. Nah, itulah itu sudah proses di persidangan nanti. Itu nanti ada biasanya hakim pun akan memanggil saksi ahli. Kalau sudah terjadinya seperti itu. Dan secara perdata inilah bagian dari resiko yang harus ditanggung oleh merchant dan harus ditanggung oleh para pihak. Ya, harus ditanggung oleh para pihak dalam pengguna. Sekarang banyak banget. Karena itu tadi ya, kebocoran informasi. Nah, kebocoran informasi itu nggak mesti datang dari banknya. Kalau mesti datang dari banknya mah enak, udah aja gugat aja banknya pakai rahasia bank. Kalau disuruh ada rahasia bank, suruh jaga keterangan dan uang bank, nasabah kok nggak dijaga, malahan dikasih tahu. Udah gampang banget pakai rahasia bank aja ininya gugatnya. Tapi sekarang kalau dia tidak menyangkut, bukan hanya itu, bukan bank yang membocorkan. Dan yang terjadi itu sekarang seperti itu. Jarang lah ya kalau bank yang sengaja membocorkan rahasia nasabahnya gitu ya. Meskipun mungkin ada ya. Saya tidak bilang tidak ada ya. Oke, seperti itu, Bayu. Halo Bayu, bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, itu tadi ya. Itu tadi ialah kita bicara tentang ini ya, tentang kartu kredit. Ini sudah sampai kepada jenis-jenisnya tadi. Kemudian satu lagi lembaga hubungan hukumnya. Saya pikir kalau hubungan hukum nanti bisa Anda ini kan sendiri ya, pelajari sendiri ya. Tadi sekira sudah saya jelaskan ya, hubungan hukumnya itu terjadi antara si merchant dengan pemegang, antara pemegang dengan penerbit, antara penerbit dengan merchantnya. Ya, jadi antara, halo, masih bisa didengar suara Ibu? Baik, bisa, Ibu. Masih ya? Oke, dari bisa, pihak, bisa ya, artinya belum off yang kedua. Jadi ini gambarannya, hubungan hukumnya seperti ini. Mekanismenya yaitu ada pemegang kartu dengan pedagang melakukan jual beli biasanya. Kemudian pedagang nanti akan menagih kepada penerbit. Makanya kalau kita belanja itu struktur struktur kita itu dikumpulkan ya, kalau kita bayar pakai debit atau bayar pakai kartu kredit apalagi itu dikumpulkan nanti untuk alat bukti dokumen menagih kepada penerbit ya. Lalu penerbit akan membayar kepada si merchant, lalu penerbit yang sudah melakukan pembayaran itu akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu. Nah, penagihan ini pemegang kartunya ini akan membayar tergantung perjanjian, apakah dibayar tunai semua, kalau 5 juta dia harus bayar 5 juta, ataukah dibayar angsuran, itu tergantung dari perjanjian pembukaan kartu kredit itu tadi. Ya.
Oke, satu lagi. Saya langsung memberi tugas aja ya. Yang satu ini Anda baca saja sendiri ya tentang lembaga pembiayaan melalui lembaga pembiayaan proyek ya. Itu. Saya kasih tugas untuk Anda kerjakan. Oke, salah lagi. Ini perjanjian. Lagi buat perjanjian kerjasama bisnis. Kok gambar Anda nggak muncul sih? Suara saya masih didengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Sepertinya sinyal, Bu. Ya, tugas perseorangan ini ialah, saya jelaskan ya, kalau nggak jelas nanti tanya. Yang ada kelompok, bukan kelompok, tapi perseorangan. Teman, ini saya tandain. Yang tanda dia 5 orang di atas ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini judul besarnya ini. Bicara soal modal Ventura. Ya. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicara tentang sewa guna usaha. Ya, ditulis secara mandiri tapi tema besarnya itu. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke nomor 17 itu bicara anjak piutang. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 23 itu bicara tentang pembiayaan konsumen. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicara tentang sampai ke 29 bicara tentang kartu kredit. 30 sampai 35 bicara soal pembiayaan proyek. Ya. Jadi nanti nggak numpuk di satu saja ya, tapi dia tersebar di semuanya yang udah kita masuk dalam materi. Keterangan cara pengerjaan tugas seperti ini. Tugas ini tugas ialah sebuah tulisan berupa makalah, ya, makalah yang membahas tentang jenis lembaga pembiayaan. Ketentuannya 1, tema besarnya mengikuti pembagian dari dosen tadi yang membahas modal Ventura, ya modal Ventura, membahas konsumen, dan seterusnya. Dari tema besar itu mahasiswa membuat judul. Judulnya bukan gini ya, bukan misalnya lembaga pembiayaan konsumen, bukan seperti itu. Tapi Anda bicara soal lembaga pembiayaan konsumen, judulnya apa? Misalnya perlindungan hukum terhadap atau apa? Ya. Tapi judul mengambil dari sub tentang pembiayaan konsumen. Ya, jadi jangan bikin judul makalah tinjauan terhadap perusahaan modal Ventura, itu mah nggak bikin subjudul namanya. Pakai judul besar, ya. Tapi Anda harus pakai subjudul. Subjudulnya itu tadi, misalnya tercecernya informasi dalam informasi pengguna kartu kredit misalnya. Aspek hukum perlindungan terhadap merchant dalam penggunaan kartu kredit misalnya. Anda membahas kartu kredit, tapi aspek apanya yang akan Anda bahas, seperti itu ya. Itu buatlah judulnya. Jadi saya nggak terima ya kalau cuman tinjauan yuridis tentang aspek hukum kredit, kartu kredit. Itu mah judul besar yang lu pakai, nggak usah. Ya, ambil judul-judul kecilnya, sub-subnya ya. Anda harus berpikir yang bisa ditulis itu tentang apa. Kemudian format penulisannya ditulis dalam huruf Times New Roman dengan ukuran 12 untuk seluruh naskah, kecuali untuk bagian cover. Untuk bagian cover boleh pakai huruf 14 sampai 16. Ya. Kemudian isinya, nah ini isinya. Isi makalahnya, pendahuluan, lalu permasalahan, lalu pembahasan, yang berikutnya penutup atau kesimpulan. Lalu tata cara menuliskan makalah itu,
Semua diambil dari literatur, nggak usah melakukan penelitian. Literatur atau online yang bisa Anda ambil. Ya. Yang dibuat diambil dan dicatat di dalam footnote-nya. Jadi nggak boleh curi data. Ketentuan pengutipan online paling banyak 5 sumber. Nggak boleh semuanya dari internet. Sedangkan buku atau referensi yang mau dikutip itu paling sedikit 10. Ya. Kemudian 10 itu tidak mesti harus semua buku lembaga pembiayaan ya. Jadi buku terkait. Buku terkait boleh. Kalau kamu bicara perjanjian kan mestinya kamu bicara ada sumber hukum perjanjian. Kamu bicara soal tadi apa namanya yang kait-kait dengan surat berharga dan bank ya mungkin Anda bisa pakai hukum perbankan. Jadi tidak harus buku lembaga pembiayaan semuanya. Tapi kalau ada buku lembaga pembiayaan yang banyak, kamu referensinya ya silakan saja. Hasil pengerjaan diketik, dijilid dengan cover merah. Ini secara fisik ya. Saya minta fisiknya karena saya mau koreksi fisiknya. Saya pusing kalau baca di kiriman softnya ya, soft copy. Dikumpulkan kuliah ke-15 ya. Ini kurang ketentuan yaitu jumlah halaman 10 sampai dengan 15 halaman. Hasil itu nanti dikumpul dan dikumpulkan melalui ketua kelas, diserahkan ke saya di minggu ke-15. Minggu ke-15 itu minggu depannya lagi. Ya, minggu depan kamu bekerja di rumah saja menyelesaikan tugas itu supaya minggu ke-15 yaitu 7 Desember bisa diserahkan. Itu akan saya nilai kalau dia betul semua saya akan nilai 80 dengan rincian sebagai berikut. Terpenuhi unsur nomor 1, nomor 2 itu bobotnya 10, syarat nomor 4 ABCD 10, AAB 10, syarat nomor C tentang isi itu 50 karena di situ isinya ya. Terpenuhi syarat nomor 5 itu 10. Jadi total 80. Kalau Anda salah di mana ya tinggal ngurangin aja. Anda sendiri juga udah bisa menilai. Ya, ini tolong dibuat dengan baik karena tugas ini hanya 1 dan ini menilainya itu 20% ya. Penilaian tugas itu 20% sehingga hasilnya itu bisa Anda pakai nanti hasilnya untuk mengisi kolom tugas. Jadi jangan main-main dengan tugas loh. Tugas ini 20%. Besar itu tugas itu. Dan hanya 1 loh, tugasnya tidak bisa diwakilkan dengan yang lain. Ini hanya ini. Kemudian itu ya, itu tugas. Jadi nanti minggu depan kamu belajar di rumah dengan fokus pembuatan makalah ini. Ya, jadi nanti saya minta tolong Dewi untuk tanggal 15. Saya tidak mau tahu kapan Anda mengumpul ke Dewi atau mengumpul kepada ketua kelasnya, tapi Dewi sebagai ketua kelas punya kewajiban menyerahkan kepada saya di tanggal 7. Ya, di tanggal 7 Desember. Ya, di tanggal 7 Desember Dewi punya kewajiban menyerahkan ke saya. Teknisnya bagaimana Anda mengumpul ke Dewi kalau Anda berada di luar kota itu terserah Anda deh, atur sendiri aja. Ya, saya nerimanya dari Dewi aja. Kalau Dewi juga ada di luar kota, ya berunding saja dikumpulkan di mana yang ada di Bandar Lampung, silahkan antar ke rumah saya. Ya, kalau masih juga kesulitan karena semua berada di luar kota, silahkan nanti dikirim via JNE ke rumah saya masing-masing. Berarti saya harus nerima satu-satu, tapi rasanya tidak praktis. Saya minta tolong sajalah dengan ketua kelas ya, atau yang mewakili. Nah, ini nanti saya kirim ke Dewi ya, ini tapi Dewi katanya HP-nya lagi rusak. Nanti saya kirim ke Cahya ya. Ini tugas ini. Ya, tugas ini saya kirimkan, kamu share di grup. Supaya temannya bisa melihat dia kebagian yang mana gitu, ya.
Lihat bagian yang mana. Saya rasa itu silakan diambil dulu fotonya. Kegiatan perkuliahan kita siang hari ini selesai dulu. Nanti kita ketemu lagi di saat kita mengumpulkan tugas sebelum UAS ya. Tapi materi sudah tersampaikan semua ya. Bisa jadi kita ketemu lagi, bisa jadi kita ketemunya lagi nanti di UAS. Silakan dipelajari materinya, buat tugasnya, dikumpulkan. Nanti saya persiapkan untuk UAS. Silakan Cahya diambil ininya, screenshotnya. Ada Dewi, Bu. Dew. Udah? Belum? Sebentar, Bu. Tadi ada Dewi. Mana Dewi? Udah deh, foto deh. Bu, ini pakai web. Ntar ya Bu, aku SS Bu. Sudah? Ini foto Mau Rasio belum ada ini Bu, belum on cam Bu. Mau Rasia sama Dewi Novianti. Ya sudah, biarin aja. Foto kamu ambil aja, kan udah diomongin tadi. Sudah biarin aja. Nanti kan Ibu lihat kalau memang belum ada gambarnya kemana nggak tahu ya. Udah Bu. Ya. Baik, seperti itu ya Dewi. Ibu minta tolong nanti dikumpulkan tugas temannya untuk diserahkan kepada saya pada tanggal 7 Desember. Ya. Maksimalnya mengumpulkan kapan ya terserah, pokoknya ke sayanya itu tanggal 7 Desember. Bagi yang sudah silahkan dikumpulkan ke Dewi biar tidak terlambat. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu.